kalau kita jadi project manager tuh kita nggak bisa jadi yang cepat baperan. Oh my god. Jadi iya, kalau kayak gue nggak bakal jadi project manager. Saya tuh suka baperan gitu. Hai guys, kembali lagi di channel gue di segmen Kursi Kerja, kisi-kisi dunia kerja bareng gue Doni Safri. Sebelum kita lanjut, pencetin dulu dong tombol subscribe-nya biar gue semakin semangat dan terus semangat bikin video dan konten-konten berguna buat teman-teman semuanya. Balik lagi nih Mbak ke project manager. Yeah. Nah, itu kan profesi ya, profesi orang project manager. Seseorang yang bekerja dengan profesi tertentu, dia ada namanya certified gitu. Yeah. Nah, sebagai project manager sendiri itu ada nggak sih yang seperti certified seperti itu Mbak? Nah, jadi kalau untuk menjadi seorang untuk project manager itu ada sertifikasi profesionalnya yaitu PMP. Project Management Profesional. Gue kira yang pendidikan moral Pancasila. bukan PMP-nya PPKN. Jadi ya Project Management Profesional. Project Management Profesional, oke. Ya, itu dikeluarkan oleh Institut PMI dari Amerika. Jadi untuk mendapatkan sertifikasi ini itu bisa didapatkan oleh project manager yang bekerja di bidang IT, kemudian bekerja di bidang sipil, bekerja di bidang mechanical. Jadi itu bisa kita mendapatkan sertifikasi ini. Nah, untuk dapetinnya itu persyaratannya pertama nih, kalau kita S1 minimal harus punya pengalaman kerja sekitar 3 tahun. 3 tahun di ya. bidang sebagai project manager Okay. Atau menjadi anggota tim di project. Misalnya bisa jadi konsultan ataupun engineer seperti itu. Nah, yang kedua, kita harus memenuhi 35 education hours. Jadi itu kita bisa dapatkan dari training seperti itu. Maksudnya kita harus ngikutin training PMP-nya tadi. Training PMP-nya seperti itu. Nah, setelah selesai persyaratan ini, kita submit tuh aplikasinya lewat website ke PMI. Nanti mereka akan lakukan verifikasi. Nah, itu ketika mereka melakukan verifikasi bisa aja tuh ada random check dari pihak PMI-nya untuk ngecek bener gak nih. Contoh misalnya kita submit 3 tahun pengalaman megang project, terus kita kan mencantumkan nama PIC-nya siapa dari klien. Nanti bisa tuh PMI akan menghubungi klien itu. Jadi nggak bisa ngarang ya, nggak bisa mengada-ngada ya. Nggak bisa mengada-ngada. Jadi biar bisa masuk PMP nih, gue tulis aja gue udah project ini nggak bisa ya? Nggak bisa. Jadi beneran kita harus mencantumkan pengalaman yang benar-benar ketika kita handle project. Nah, setelah secara persyaratan administratif siap, kita kan harus belajar persiapan ujiannya. Waktu itu saya sebagai project manager ya alhamdulillah sudah dapat sertifikatnya. Nah, itu saya belajar tuh siap-siap 3 bulan lah, dan itu memang intens. Jadi memang setelah kalau kita belajar sungguh-sungguh, latihan soal, itu insya Allah nanti bisa lulus. Susah nggak sih Mbak? Lumayan soalnya. Jadi ujiannya tuh 4 jam. 4 jam? Iya, ujiannya 4 jam, 200 soal. Dan itu ketika kita ujian langsung terkoneksi ke server yang di sana di US. Jadi setelah kita submit jawaban kita 200 soal. Nunggu setelah submit, terus kita mengisi kayak questionnaire. Setelah questionnaire kita isi, langsung tuh keluar hasilnya. Langsung keluar. Anda lulus atau Anda tidak lulus, kayak gitu. Contoh-contoh soal yang dulu-dulu ada, tapi kalau yang saya pahami untuk ujian PMP itu dia soalnya tuh nggak akan pernah sama. Dan kalau saya pribadi kan saya lulus PMP-nya itu di tahun 2017. Sekarang kan 2021. Nah, ini 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu. Sebagai informasi teman-teman, waktu saya ujian itu bukunya tuh PM Book 5. Sekarang edisinya waktu saya PM belajar pakai textbooknya PM Book 5. Nah, sekarang dari PMI-nya itu sudah Agustus nanti mengeluarkan PM Book 7. Berarti semakin ini apakah semakin kompleks atau gimana? Iya, kalau saya boleh bilang semakin kompleks. Karena ketika saya ujian di masa saya dari bidangnya IT itu kita perihal pembahasan agile ya. Waktu zamannya saya materi agile ini belum masuk ke dalam ujian. Nah, sekarang nih kalau 2021 udah masuk. Waktu zaman saya itu
buku textbooknya sekitar 600 halaman. PM Book 6 itu udah 900 halaman. PM Book 6 itu udah ada materi Agile-nya. Jadi materi Agile itu ada... Mbak, itu dibaca semua itu Mbak, 900 halaman itu? Iya, kalau pengen lulus. Oke. Iya. Kalau mau ujian PMP itu masih tetap ngerjain project nggak atau gimana? Nah, kalau saya waktu itu saya diskusi dengan tim leader saya. Jadi secara project yang saya pegang itu hanya 1-2 project dan itu tidak terlalu rumit ya. Oh, jadi, biar lebih fokus. Biar lebih fokus untuk persiapan ujian karena memang ujiannya cukup challenging. Jadi kita harus benar-benar nyiapin diri kita sendiri nih supaya siap ujian dan bisa lulus. Targetnya kan lulus kan. Oke. Setelah lulus dapat sertifikat certified PMP. Iya. Itu impact-nya gimana Mbak sebagai project manager gitu? Impact-nya sebagai project manager. Jadi sebenarnya kalau yang dari PMP sendiri, dia kan memberikan kita guideline ya, guideline dalam menjalankan sebuah project gitu. Nah, bagi kita bisa mengambil nih hal-hal apa yang bisa kita terapkan di project di perusahaan kita. Karena kalau guideline di buku textbook PMP-nya sendiri itu bisa rumit gitu. Jadi misalnya contoh nih project nanti, contoh lah kayak teman-teman ada event persiapannya cuma sebulan gitu ya, atau bahkan mungkin 2 minggu. Nah itu kan mungkin teman-teman hanya akan menyiapkan hal-hal yang pentingnya saja gitu kan. Sama juga di project, secara guideline PMP-nya tuh misalnya ada 10 guideline yang harus kita lengkapi semua. Tetapi ketika dalam pelaksanaan projectnya kita hanya dikasih waktu misalnya 1 bulan. Ya jadi kita hanya mengambil yang penting saja nih yang harus kita, contoh yang harus kita deliver ke customer untuk kesuksesan project ini. Mungkin tidak semua, tapi secara general itu sudah memenuhi persyaratan dari project ini dan klien bisa menerima kayak gitu. Memang sih apakah di customer itu sekarang memang menjadi satu persyaratan nggak sih? PM itu harus ada PMP certified-nya seperti itu. Ya kalau yang saya pahami di beberapa tender untuk project yang besar ya, untuk project-project yang besar itu dia mensyaratkan PM yang akan di-assign untuk project ini harus punya sertifikasi PMP. At least ada sebagai leadernya itu udah PMP certified ya. Benar, jadi tim leadernya ataupun mungkin steering komitenya ada yang sudah PMP certified. Oke. Tapi siap-siap baca 900 halaman ya. Iya. Itu bahasa Inggris lagi? Dan itu dalam bahasa Inggris. Waduh. Saya bisanya bahasa Padang. Oh, tapi sebenarnya ada juga buku PM Book-nya dalam versi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, tapi ujiannya tetap bahasa Inggris dong. Nah, kalau nggak salah nih saya harus verifikasi juga ya. Ujiannya ada juga nih dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Tapi seperti mungkin teman-teman pernah ya misalnya baca textbook bahasa Inggris terus diterjemahin nih ke bahasa Indonesia, kan kadang-kadang beda. Aneh ya. Aneh, kayak translator online gitu. Bener, translationnya bisa agak-agak aneh nih. Jadi yang saya tahu nih kayak ada beberapa kenalan saya yang mengambil ujian PMP di beberapa bulan terakhir, mereka tetap belajarnya dengan yang versi bahasa Inggris dan ikut ujiannya juga yang versi bahasa Inggris. Jadi memang better pakai bahasa Inggrisnya sekalian. Jadi sebelum ujian PMP yang harus perlu itu belajar bahasa Inggris dulu ya. Benar banget. Jadi bahasa Inggris teman-teman harus diasah nih. Karena ini kan ini bayangan saya aja ya. Pasti soal-soalnya itu bukan seperti soal matematika yang udah pasti kan. Kalau matematika 2 tambah 2 sama dengan 4 ya. Pilihannya udah pasti ada 4, 1, 2, 3, 4 gitu. Tapi mungkin ini nggak seperti itu ya Mbak ya? Benar, jadi kalau di soal-soal ujian PMP itu soalnya kebanyakan situational question. Jadi ada soal-soal yang straightforward, menanyakan langsung gitu ya. Misalnya dari informasi dari textbook itu bisa hafalan. Tetapi mayoritas soal yang akan kita hadapin pas ujian PMP itu situational question. Jadi teman-teman nih kayak kita mikir 2 kali, mikir untuk menerjemahkan soal dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dan juga mikirin lagi nih jawabannya apa. Benar. Terus mikirin lagi ini ke bahasa Inggrisnya seperti apa. Iya, benar gitu. Ya. Iya, Oke. Itu berlaku berapa lama ya itu, Pak? Sertifikat itu. Kalau sertifikasi PMP itu berlaku 3 tahun. Jadi setiap 3 tahun itu harus kita renew. Ujian lagi. Nah, untuk PMP itu jadi gini, persyaratan untuk kita merenew sertifikat PMP-nya dalam 3 tahun kita harus mengumpulkan 60 unit academic hour. Misalnya contoh nih saya
ikut event dari PMI Indonesia selama 4 jam, itu bisa saya klaim. Saya sudah mengikuti event di PMI Indonesia selama 4 jam. Kemudian saya bisa juga misalnya menjadi tutor gitu ya, atau mentor nih untuk di tim saya yang mau ngambil ujian PMI, belajar misalnya dalam sebulan 8 jam. Itu saya jadi mentor, itu bisa saya klaim. Atau juga misalnya saya melihat ada video-video yang related dengan ilmu baru atau skill atau knowledge baru berkaitan dengan project management, itu bisa saya nonton videonya satu atau sekitar 1 jam, nanti saya klaim misalnya menjadi 1 academic hour kayak gitu. Oke Mbak Rati, terakhir nih. Ini buat teman-teman mungkin teman-teman kursi kerja, ada yang sekarang ini sudah jadi atau baru menjadi project coordinator ataupun project manager, ataupun yang baru kuliah atau yang baru lulus kuliah atau fresh graduate berminat untuk jadi seorang project manager atau project coordinator. Tadi kan udah dikasih tuh tips-tipsnya sama Mbak Ratih. Nah, apalagi nih buat teman-teman nih satu hal yang bener-bener bisa membuat mungkin teman-teman nih ada yang udah mulai menyerah nih. Aduh, ternyata udah masuk ke sebagai project manager terus ternyata pekerjaannya susah atau nggak seperti yang dibayangkannya. Nah, gimana kasih sedikit aja Mbak buat teman-teman nih buat tetap semangat, tetap percaya diri dan tetap yakin dengan profesi yang dijalani sekarang itu sebagai project coordinator ataupun project manager. Iya. Kalau dari saya sebenarnya pekerjaan dimanapun tuh pasti ada challenge-nya ya, ada tantangannya gitu loh. Kalau teman-teman bisa survive menjadi seorang PM yang baik ya, yang baik nih ya, PM yang baik nih selama 3 tahun lah, itu pasti teman-teman bisa survive di perusahaan manapun, di posisi apapun. Karena apa tadi, seorang PM itu kan kita dituntut nih sudah berinteraksi dengan banyak tim ya, tim sales, kemudian tim engineer. Kecuali kalau untuk menjadi engineer perlu belajar teknik lagi ya, lebih lanjut ya. Tapi misalnya untuk paling gampangnya nih, misalnya dari perusahaan A kita ingin mencari pengalaman baru atau challenge baru ke perusahaan lain gitu ya. Tadi minimal 3 tahun, kalau teman-teman bisa survive 3 tahun. Iya. Kalau udah melewati 3 tahun ini, kalau udah melewati 3 tahun, saya balikin lagi ke teman-teman. Kalau udah nyaman di posisi di perusahaannya, di departemennya, di lingkungannya, di teman-temannya, ya silakan stay, nggak apa-apa. Saya sampaikan kenapa 3 tahun, itu kan sebenarnya waktu yang cukup lama juga ya. Betul. Kita tuh harus bisa menempa diri kita, menguji daya juang kita, ketahanan kita. Kalau kita bisa lewat nih 3 tahun nih, 3 tahun pertama kita bisa survive, bisa tahan, wah itu bisa survive seterusnya gitu. Tadi ya dengan catatan saya 3 tahun menjadi project manager yang baik ya. Karena itu tadi tambahannya yang baik. Yang baik berarti apa? Berarti proyeknya selesai dengan benar. Oke. Tanggung jawab, iya. Jadi kita pantang menyerah, kemudian kita bertanggung jawab, kita selesaikan nih dengan baik. Kalau untuk project manager itu uniknya apa? Dia nih kalau dikasih sesuatu nih, dikasih tugas, dikasih apapun, pasti dia selesain apapun caranya. Jadi kita tuh emang orang-orang yang bertanggung jawab, gimana pun caranya ya. Berarti kita mentok ke sana, kita cari ke sini, mentok ke sini, cari yang lain lagi. Nah itu sih. Jangan berhenti sebelum selesai ya, Mbak. Wah, iya. Bener banget. Jadi kita project manager itu nggak pernah berhenti sebelum selesai. Waduh. Itu tagline-nya. Oke Mbak Rati, terima kasih waktunya. Udah berbagi kisi-kisi dan pengalaman buat kita semua terkait dengan profesi project manager atau project coordinator. Tadi juga udah ada dikasih tahu juga tips-tips untuk mendapatin certified seorang PMP certified itu seperti apa. Buat teman-teman kursi kerja yang lagi bekerja sebagai project coordinator atau project manager, ayo jangan menyerah. Yang belum certified bisa pasti. Ingat 900 halaman bisa lah. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris pula. Aduh. Kalau saya oke. Saya pikir lagi nih, Mbak. Nah, itu dia yang penting menjadi seorang project manager yang benar ya. Yang benar. Baik, bertanggung jawab. Benar, baik dan bertanggung jawab. Yang hanya berhenti kalau sudah selesai. Aduh. Oke Mbak Rati, thank you. Semoga sukses sebagai PMO Head dan project-projectnya semakin
lancar, Lancar, terutama oke. di masa pandemi ini. Tetap jaga kesehatan selalu. Oke, thank you Mbak Rati. Ya, makasih Doni, makasih. Oke guys, itu tadi obrolan kita bersama Mbak Rati atau Ibu Bina Prawati, seorang PMO Head, PMP Certified. Tadi udah berbagi tips dan berbagi pengalaman sebagai project manager untuk kita semuanya. Dan semoga yang kita obrolin tadi bermanfaat buat teman-teman semuanya, baik buat teman-teman yang masih kuliah ataupun yang masih fresh graduate ataupun teman-teman yang baru merintis karir sebagai project coordinator ataupun seorang project manager. Gue Doni Safri, Besrigal.